Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita juga selalu dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Karena dampak dari pandemi ini selain pada kesehatan juga menyebabkan dampak ekonomi. Namun kita semua harus tetap bangkit dari kesulitan ini. I'm Possible hadir untuk mengajak pemirsa belajar dari pengalaman orang-orang sukses yang inspiratif. Karena kesuksesan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh bila terus berusaha, kerja keras, dan pantang menyerah. Selamat datang di I'm Possible. Iya nih. Kenapa identik dengan topi? Kalau saya kan sukanya gini, kalau asli kan botak Oh, ini. oke. Jadi saya tuh selalu pakai topi ini karena untuk branding diri. Jadi ada berapa banyak topi nih di rumah? Saya kemarin sempat 40. Wow. Tapi saya suka yang tipe ini, yang model gini karena lebih cocok dengan muka saya bundar. Ya, dan mahal-mahal loh topinya. Iya. Saya dengar-dengar ini kayak jutaan deh kopinya. Enggak, ini berapa, murah nih, sejuta kan. Di Jepang tapi ini. Kobas ini kan lahir di Jember, SMP di Jember juga, SMA di Surabaya, lalu hijrah ke Jakarta tujuannya awalnya mau kuliah. Yes. Tapi bukannya kuliah malah buka usaha warnet. Di kuliahnya terlalu lama. Kenapa mau buka usaha warnet? Jadi waktu itu saya kan ke Taiwan tuh. Saya ke Taiwan, saya lihat di Taiwan waktu itu internet cafe lagi booming. Jadi kakak ipar saya kebetulan kerja di sana. Jadi waktu saya kembali ke Indonesia, terus saya pikir waktu itu mau kuliah di Amerika. Jadi saya sama istri waktu itu menikah, memutuskan udahlah kita nggak usah kuliah di Amerika aja, buka usaha warnet aja. Mumpung di Taiwan ini lagi booming-boomingnya. Oke. Jadi saya warnet ketiga di Indonesia. Tapi waktu itu kan masih kuliah. Nggak, kuliah kan waktu itu kan kuliah kan di ini sebelum kita buka warnet, sebelum apa? Dalam arti sebelum memutuskan untuk kuliah di Trisakti waktu itu. Kan Oke. awalnya gitu duitnya, maksudnya dananya dipakai untuk apa? Untuk usaha ini. Untuk usaha. Iya. Oke. Ya. Nah, tapi begitu pertama kali buka warnet itu kan sebenarnya lagi masih kuliah. Masih kuliah di Trisakti. Masih kuliah di Trisakti. 2001. Betul. Dan juga sudah nikah. Ya, sudah nikah. Makanya dananya itu awalnya dana untuk kita kuliah di Amerika harusnya. Kita pakai untuk dibuka warnet itu. Jadi hasil pernikahan itu. Tapi gara-gara udah megang duit, akhirnya jadi suka, jadi kuliahnya kalau nggak salah nih bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, tapi 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya masuk 96, lulus 2005. Oke. Karena buka warnet itu, jadi tiap hari ngurusin warnet. Jadi termasuk main juga sih. Gitu. Oke. Gimana suka dukanya ketika pertama kali buka warnet? Kan banyak orang nih seringkali mereka punya ide ya. Mereka melihat tren di luar dibawa masuk ke Indonesia. Tapi kan kadang-kadang idenya bagus, tapi kalau eksekusinya nggak bagus bukan berarti itu menjamin kesuksesan kan. Jadi kalau dari Kobas Jadi waktu itu sendiri saya awalnya bikin gimana? 12 komputer. Tapi waktu itu 12 komputer kok dikit banget ya. Tiba-tiba dalam waktu seminggu saya langsung 24 komputer. Nah, setelah itu kita waktu itu masih manual. Jadi orang main warnet, saya nulis start berapa, saya jaga sendiri. Terus ngurus sendiri ke toko komputer, beli komputer sendiri. Kebetulan sama kakak ipar kan. Kakak ipar akhirnya ikut join juga kakak ipar. Terus kita 24 dalam waktu 3 bulan udah 40 kita. Karena waktu itu yang ngantri sehari itu bisa 100 orang. Karena waktu itu kan zaman CS tuh, waduh, boomingnya luar biasa gitu. Iya. Tahun Jadi berapa tuh berarti? Itu tahun 2001 ke 2002. Terus setelah itu kita salah satu warnet yang paling top di zamannya. Kita sempat 110 komputer waktu itu. Kakak ipar yang ikut join itu dia bukan di Surabaya waktu itu. Namanya juga sama Barak. Mungkin kalau yang main-main di sini pasti tahu. Waktu 2006 kan agak turun di warnet. Jadi saya mulai lepas itu. Nah, lalu apa yang membuat dari warnet terus berpindah ke bisnis yang berikutnya? Nah, jadi awalnya tuh saya sempat kerja sama orang tua dulu. Ya kan, karena memang jiwa saya bukan di profesional ya. Sempat depresi juga selama kurang lebih setahun. Akhirnya saya
di warnet itu kan dilanjutin oleh orang lain ya. Jadi waktu 2000 saya jual, saya di atasnya itu ada buka biliatan gitu. Meja biliat, terus saya mulai balik abis depresi itu, ada temen datang. Kobas mau nggak nih main pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu dia datang November 2007. Nah itu pertama kali saya main di pemerintah, waktu itu saya dapat kerjaan alat tulis kantor 20 juta. Itu pekerjaan saya pertama kali, saya mulai masuk ke dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, tapi kan nggak punya background sama sekali. Gak ada. Lalu bagaimana akhirnya bisa? Nah, waktu itu saya waktu nyari barang itu saya keliling sendiri. Termasuk dengan 2 orang karyawan saya yang masih saat ini 2 orang itu masih kerja sama saya. Jadi saya keliling sendiri, saya nyari kertas fotokopi itu sampai ke orang yang fotokopi beli kertasnya di mana, terus ke pasar pagi, saya turun tangan sendiri. Nah, sepeda motor waktu itu. Nah, jadi dari itu mulai tahu distributornya Paper One, DataScript. Distributornya Bola Dunia. Ini akhirnya tambah lama tambah pinter itu karena proses kita cari sendiri kan. Jadi udah nggak beli lagi ke pasar pagi, mulai beli ke distributor. Tadi dilihat dari Kobas sendiri, bisnis warnet sudah berhasil, terus abis itu dijual, terus mulai lagi sesuatu yang baru yang sebenarnya beresiko karena nggak punya background di situ, nggak punya koneksi sama sekali, nggak ngerti dunia ATK ya kan. Tapi apa yang membuat Kobas yakin dan gigih gitu bahwa ini pasti akan berhasil? Karena saya dari awal memang nggak mau kerja sama orang. Oh, iya. Saya maunya jadi pengusaha dan saya harus sukses. Oke. Jadi saya kalau kerja pasti harus totalitas karena saya dari awal memang nggak suka disuruh orang. Jadi saya sukanya nyuruh orang, suka minta tolong orang. Kalau andai kan saya jadi karyawan, berarti kan saya disuruhin orang, saya nggak suka. Kalau event di kantor papa saya dulu kerja bulan itu makanya stres mungkin karena sering disuruhin. Saya punya kreatif sendiri, terus saya kadang-kadang kerja juga bisa sampai pagi, saya nggak bisa diatur seperti itu. Jadi kalau jadi pengusaha kan pasti jam waktu saya kapanpun ngelakuin apapun bebas gitu. Dari awal itu tujuan saya. Jadi kalau saya kerja sesuatu pasti harus mati-matian sampai apa yang saya capai dapat. Berhasil mendapatkan tender pertama di untuk supply ATK itu. Ya. Terus apa nih titiknya yang membuat itu menjadi itu sangat dari sukses? 2009 saya udah mulai awalnya ngambil di toko kan. Terus akhirnya ketemu temen, masih saya tanya waktu temen prinsipal kan, kamu beli di sini aja lebih murah barang. Itu awalnya itu. Saya masih cupu tuh. Waktu itu berpikir waktu itu pemain komputer itu ada salah satu namanya mungkin kalau zaman waktu itu Supplies itu era Supplies atau era Kom. Wah, kapan saya bisa ketemu bosnya ya. Cita-cita waktu itu cuma ada itu mau foto terus mau belajar gitu maksudnya. Waktu itu saya masih kecil banget. Tapi dalam perjalanan waktu malah mereka sekarang imbang sama saya. Selama 10 tahun ini. Terus trigger baliknya waktu itu 2009 itu saya mulai ngambil barang ke prinsipal, terus main printer dari ATK, saya main supplies komputer, main printer, terus main PC, terus sekarang main server, terus kita sekarang main solusi, sewa printer, terus kita lagi buat software house. Jadi yang ATK waktu kita main printer itu kita ATK udah lepas, karena waktu itu kita pikir terlalu ribet, kita fokus ke komputer aja. Iya. Terus ke depan kalau lihat orang pada pakai laptop, pakai ini kelihatannya ke depan lebih menjanjikan dibanding alat tulis kantor gitu. Oke, berarti harus jeli melihat keadaan dan juga berani untuk mengambil tindakan untuk go to the next level ya, next industry. Oke, kalau dari ceritanya Kobas nih kan seakan-akan semua mulus banget ya. Pernah nggak sih ada satu titik terendah yang sangat sulit yang hampir membuat Kobas dulu mungkin hampir pernah mau menyerah? Ya itu, saya pernah ditipu teman. Jadi teman saya itu udah lama gak ketemu saya, akhirnya saya ajak kerja ke Jakarta. Dan saya selalu membanggakan dia karena rajin kan. Saya kalau ketemu karyawan, kamu jangan lupa tiru dia nih. Tapi kenyataannya di balik itu dia menipu saya. Karena waktu itu sales saya, teman saya baik itu ya nagih, ya ngirim barang, ya ini. Jadi ada kesempatan dia menipu, waktu itu kurang lebih 1 M waktu itu. Itu sempat drop saya. Waduh kok teman saya yang saya baik gini kok nipu ya. Iya, teman yang dibanggakan Iya, saya lagi. banggakan. Jadi saya malu sekali sama karyawan-karyawan, termasuk sama istri gitu loh. Karyawan lainnya pasti ngomong, ini loh temen lu yang lu banggain kok nipu gini. Nah, dan sampai hari ini dia ngilang nggak tahu kemana.